Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egi Dedosra Putra dengan NIM 241301125 dari kelas 2E, Pendidikan Matematika. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis data statistik, yaitu jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria di Indonesia tahun 2021 sampai dengan 2022. Nah, jadi ini merupakan data asli atau data mentah dari data statistik jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria tahun 2021 sampai dengan 2022. Nah, data ini saya ambil dari Badan Pusat Statistika Nasional. Nah, eliminasi malaria itu merupakan status di mana suatu wilayah berhasil menghentikan penularan malaria secara lokal. Nah, data berikut ini menunjukkan jumlah kabupaten atau kota di Indonesia yang telah mencapai eliminasi malaria selama tahun 2021 hingga 2022 sebagai indikator keberhasilan program kesehatan masyarakat. Nah, angka-angka ini menunjukkan jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria. Contohnya seperti pada Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 itu terdapat 11 kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria. Nah, pada tahun 2022 terdapat 14 kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria. Nah, pada tahun 2021 itu terdapat 347 kabupaten atau kota yang telah mencapai eliminasi malaria. Nah, jumlah ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 372 kabupaten atau kota. Nah, artinya ada penambahan 25 wilayah yang berhasil mencapai status eliminasi dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, adapun yang strip ini artinya pada provinsi tersebut belum ada data yang diperoleh. Nah, berdasarkan data tersebut, saya ingin mengetahui lebih lanjut tren dan efektivitas program eliminasi malaria. Nah, oleh karena itu, saya merumuskan beberapa pertanyaan statistik dan pertanyaan kebijakan. Adapun di antaranya itu yang pertama, bagaimana perubahan jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria di setiap provinsi dari tahun 2021 ke 2022. Yang kedua, provinsi manakah yang memiliki jumlah kabupaten atau kota yang terbanyak dan tersedikit yang telah mencapai eliminasi malaria pada tahun 2021 dan 2022. Nah, yang ketiga, berapa jumlah kabupaten atau kota yang dicapai oleh provinsi yang berada di tengah-tengah jika seluruh provinsi diurutkan dari yang paling sedikit sampai paling banyak pada tahun 2021 dan 2022. Nah, yang keempat, provinsi mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam jumlah kabupaten atau kota yang telah mencapai eliminasi malaria pada tahun 2022. Yang kelima, berapa jumlah kabupaten atau kota yang paling umum dicapai oleh provinsi dalam upaya eliminasi malaria pada tahun 2021 dan 2022. Yang keenam, seberapa besar perbedaan jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria antar provinsi di tahun 2022. Yang ketujuh, apakah lebih banyak provinsi memiliki jumlah kabupaten atau kota yang tergolong rendah atau tinggi dalam eliminasi malaria pada tahun 2021 dan 2022. Yang kedelapan, apakah sebagian besar provinsi di Indonesia sudah banyak atau masih sedikit kabupaten atau kotanya yang terbebas dari malaria pada tahun 2021 dan 2022. Adapun pertanyaan kebijakan itu, bagaimana peran kader kesehatan dan tenaga medis lokal dalam mendukung eliminasi malaria di daerah endemis tinggi seperti Papua menurut kebijakan nasional. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting karena bisa membantu kita melihat upaya memberantas malaria apakah sudah berhasil ataukah belum. Nah, daerah mana yang masih tertinggal dan bagaimana pemerintah bisa membuat langkah yang lebih tepat untuk membantu semua wilayah. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya telah melakukan pengolahan data terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Nah, dari pengolahan data tersebut, saya menghitung beberapa ukuran statistik seperti mean, median, modus, deviasi rata-rata, varian, standar deviasi, kuartil, desil, persentil, dan terdapat juga diagram seperti diagram histogram dan diagram lingkaran.
Nah, adapun jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu pertanyaan pertama, bagaimana perubahan jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria di setiap provinsi dari tahun 2021 ke 2022. Nah, berdasarkan rata-rata nasional, jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria di setiap provinsi mengalami sedikit penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nah, yaitu dari 11,5 menjadi 11,2. Nah, kabupaten atau kota per provinsi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara umum kemajuan eliminasi malaria tidak meningkat signifikan dan bahkan mengalami sedikit penurunan di tingkat rata-rata provinsi. Nah, yang kedua, provinsi manakah yang memiliki jumlah kabupaten atau kota terbanyak dan tersedikit yang telah mencapai eliminasi malaria pada tahun 2021 dan 2022. Nah, pada tahun 2021, provinsi tertinggi mencapai 38 kabupaten atau kota eliminasi. Artinya seluruh wilayah administratif berhasil kendalikan malaria. Nah, provinsi terendah hanya 3 kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi. Nah, ini menunjukkan kesenjangan besar antar provinsi. Nah, pada tahun 2022, capaian tertinggi tetap 38 kabupaten atau kota. Nah, tapi capaian terendah menurun menjadi 1 kabupaten atau kota. Nah, perbedaan ekstrem ini menekankan pentingnya pemerataan program kesehatan, dukungan kebijakan lokal, dan intervensi khusus di wilayah yang tertinggal. Nah, pertanyaan ketiga, berapa jumlah kabupaten atau kota yang dicapai oleh provinsi yang berada di tengah-tengah jika seluruh provinsi diurutkan dari yang paling sedikit sampai paling banyak pada tahun 2021 dan 2022. Nah, median jumlah kabupaten atau kota eliminasi malaria tetap pada angka 8 pada tahun 2021 dan 2022. Artinya provinsi di posisi tengah tetap memiliki 8 kabupaten atau kota yang eliminasi di kedua tahun tersebut. Nah, meski ada provinsi yang mengalami sedikit peningkatan dan atau penurunan, penyebaran eliminasi malaria antar provinsi relatif stabil. Nah, pertanyaan keempat, provinsi mana saja yang perlu mendapat perhatian khusus dalam jumlah kabupaten atau kota yang telah mencapai eliminasi malaria pada tahun 2022? Nah, berdasarkan rata-rata nasional tahun 2022 yaitu 11,2 kabupaten atau kota. Nah, terdapat beberapa provinsi yang jumlah kabupaten atau kota yang telah mencapai eliminasi malaria masih berada di bawah angka tersebut. Nah, bisa kita lihat pada tabel. Nah, jumlah provinsi yang berada di bawah rata-rata ini cukup besar, ada 22 dari 38 provinsi. Maka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah provinsi di Indonesia masih tertinggal dalam eliminasi malaria. Nah, provinsi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program eliminasi malaria agar tidak terjadi ketimpangan. Yang kelima, berapa jumlah kabupaten atau kota yang paling umum dicapai oleh provinsi dalam upaya eliminasi malaria pada tahun 2021 dan 2022? Nah, pada tahun 2021 dan 2022, jumlah kabupaten atau kota yang paling sering dicapai oleh provinsi dalam eliminasi malaria adalah 6 kabupaten atau kota. Nah, ini menunjukkan bahwa lebih banyak provinsi memiliki 6 kabupaten atau kota bebas malaria dibanding jumlah lainnya. Nah, banyak provinsi masih berada di titik capaian yang sama tanpa kemajuan yang berarti. Pertanyaan keenam, seberapa besar perbedaan jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria antar provinsi di tahun 2022? Nah, tahun 2022 menunjukkan perbedaan besar antar provinsi dalam jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria. Nah, standar deviasi itu menunjukkan angka 6, artinya jumlah kabupaten atau kota tiap provinsi bisa berbeda hingga 9 dari rata-rata nasional 11,2. Nah, deviasi rata-rata menunjukkan angka 6,8 itu artinya rata-rata selisih setiap provinsi dari angka nasional adalah 6,8 kabupaten atau kota. Nah, ini menandakan ketimpangan pencapaian eliminasi malaria antar provinsi. Nah, beberapa provinsi sudah sangat maju, sementara provinsi yang lainnya masih jauh tertinggal.
Yang ketujuh, apakah lebih banyak provinsi memiliki jumlah kabupaten atau kota yang tergolong rendah atau tinggi dalam eliminasi malaria pada tahun 2021 dan 2022? Nah, pada tahun 2021, kuartil pertama itu 5,5. Nah, artinya 25% provinsi hanya memiliki 5 sampai 6 kabupaten atau kota yang telah dieliminasi. Nah, kuartil 2 itu menunjukkan angka 8, artinya 50% provinsi memiliki capaian 8 kabupaten atau kota atau kurang. Nah, kuartil 3 itu menunjukkan angka 11,5, artinya hanya 25% provinsi yang memiliki capaian lebih dari 11 sampai 12 kabupaten atau kota. Nah, pada tahun 2022, kuartil pertama itu turun menjadi 5. Nah, artinya 25% provinsi hanya memiliki 5 atau lebih sedikit kabupaten atau kota. Nah, kuartil 2 itu tetap di angka 8. Nah, tidak ada perubahan signifikan pada titik tengah capaian. Nah, pada kuartil 3 naik ke 14. Nah, artinya berapa provinsi yang mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, sebagian besar provinsi masih tergolong rendah sedang dalam capaian eliminasi malaria. Nah, 25 provinsi hanya memiliki kurang lebih 5 kabupaten atau kota yang eliminasi malaria. Nah, pertanyaan yang ke-8, apakah sebagian besar provinsi di Indonesia sudah banyak atau masih sedikit kabupaten atau kotanya yang terbebas dari malaria pada tahun 2021 dan 2022? Nah, berdasarkan diagram 1.1 dan 1.2, nah, pada tahun 2021, 55% provinsi hanya memiliki 3-8 kabupaten atau kota bebas malaria. Nah, 23% memiliki 9-14 kabupaten atau kota. Nah, hanya 6% provinsi yang memiliki 33 sampai 38 kabupaten atau kota bebas malaria. Nah, pada tahun 2022, 49% provinsi berada di kelompok 1 sampai 7 kabupaten atau kota bebas malaria. Nah, 27% provinsi memiliki 8 sampai 14 kabupaten atau kota. Nah, sekitar 76% provinsi masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Nah, hanya sedikit provinsi yang memiliki lebih dari 29 kabupaten atau kota yang bebas malaria. Pertanyaan kebijakan, bagaimana peran kader kesehatan dan tenaga medis lokal dalam mendukung eliminasi malaria di daerah endemis tinggi seperti Papua menurut kebijakan nasional? Nah, menurut revisi Rencana Aksi Nasional, percepatan eliminasi malaria (RANPEM) 2020 sampai dengan 2026 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, peningkatan peran kader kesehatan dan tenaga medis lokal menjadi salah satu strategi utama untuk menekan angka malaria, khususnya di wilayah dengan endemisitas tinggi seperti Papua. Penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal seperti kader malaria, petugas laboratorium, dan tenaga medis di puskesmas sangat penting dalam mendukung deteksi dini kasus, pengobatan cepat dan tepat, serta pelaporan kasus malaria secara berkala dan real time. Nah, langkah-langkah ini ditunjukkan agar layanan eliminasi malaria tidak hanya bergantung pada program nasional, melainkan juga kuat di tingkat komunitas. Nah, dengan begitu masyarakat lokal bisa menjadi garda terdepan dalam upaya deteksi dan pencegahan malaria secara berkelanjutan. Nah, sekian analisis saya mengenai data statistik jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria di Indonesia tahun 2021 sampai 2022. Nah, saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.